Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena firman Allah sudah berkata, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu tadi, Yesus berkata itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan dengan jelas bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan juga firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 9 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Mantap! Selamat pagi. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17, 16 dan 7 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah kelewatan. To do what God says, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Ini kadangkala kita sebagai manusia ya, yang punya ego, keinginan, kemauan sendiri, dan memiliki macam-macam tingkah laku, perbuatan. Kadangkala kita menyimpang dari apa yang diperintahkan Tuhan. Satu contoh, kita sedang disakiti orang, kita membalasnya juga. Atau kita dijarah, kita membenci orang tersebut, atau macam-macam lah, yang ketika Tuhan mengatakan kita harus mengasihi musuh-musuh kita, berdoa bagi orang yang menganiaya kita, itu sangat sulit bagi kita. Tetapi apapun yang mau saya katakan dari firman Allah ini, saya mau katakan kepada kita yang tema tadi, melakukan, to do what God says, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan katakan. Taatilah apa yang Tuhan katakan, karena itu akan memberikan manfaat bagi yang melakukan firman Tuhan. Apakah yang Tuhan katakan untuk kita lakukan menurut ayat yang telah kita baca tadi? Jadi menurut ayat yang sudah kita baca tadi, dan dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kadangkala saya lupa apa sudah saya baca. Tapi apapun itu, saya sudah baca lagi ulang. Dan yang pertama dikatakan, rejoice always, bersukacitalah senantiasa. Dan kalau kita dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, maka kita akan bertemu di sana ayat bersukacitalah senantiasa
dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Jadi bersukacita dalam Tuhan. Kalau kita baca Filipi itu, dan kita baca 1 Tesalonika, sama kita bersukacita. Tapi kalau dalam Filipi kita tahu bahwa Paulus sedang mengalami keterpenjaraan, ditulis kira-kira tahun 61 ya, di surat Filipi itu Masehi, dan dia sedang berada di penjara Roma. Tapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Ketika orang mengalami kesulitan, dipersekusi, bukan karena dosa dan kesalahan, tetapi oleh karena melakukan kejahatan, satu-satunya yang dilakukan oleh Paulus itu adalah mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Itu sama dengan kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus di Korea Utara, ya, kalau Anda blow up iman Anda proklamirkan iman Anda, sudah selesailah. Dan itu tidak boleh terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan apapun situasimu, Alkitab katakan engkau harus bersukacita. Di sini yang mau saya tekan adalah inner heart attitude. Jadi sikap hati dari dalam. Jadi itu sebabnya dikatakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Wah, kalau kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan, itu akan beda. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 10, 11, 12 ya. Tuhan itu memberikan kita sukacita. Sukacita itu sukacita yang dari Roh Kudus, sukacita dari Yesus yang ditaruhkan dalam hati kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, mungkin kita akan sementara bisa mengalami kesedihan, tetapi itu tidak akan membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan. Katakan ketika kita ditinggalkan orang tua kita atau orang yang dekat dengan kita mungkin bersedih, tetapi itu Roh Kudus akan menolong kita untuk terus memandang kepada Dia, karena Dia akan memberikan terus pengharapan, iman kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi dalam kesepian kita bisa bersukacita. Dalam penderitaan kita bisa bersukacita. Seperti saya pernah saksikan ketika saya berbicara keluar baju di badan. Satu hal yang tidak bisa diambil mereka adalah Yesus. Ya, mereka tidak akan pernah bisa mengambil Yesus yang ada dalam hatiku. Nggak akan pernah. Dan mereka tidak memiliki. Itu sebabnya mereka melakukan apa yang jahat. Tetapi saya mau katakan kepada kita tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi kita harus tetap bersukacita di dalam hati. Jadi kita harus bersukacita karena ada jaminan, confidence, assurance of God. Jadi ada jaminan bagi kita, yakin akan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita harus sukacita. Kalau ada dosa di dalamnya, tentu kita nggak bisa bersukacita. Kalau ada kejahatan di dalamnya, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai. Dan itu sebabnya Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Dan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, perintah yang kedua dikatakan pray without ceasing. Jadi berdoa tanpa keputusan atau tetaplah berdoa. Ini bukan berarti kita selama 24 jam seperti petapa harus ada di gunung Himalaya atau di gua-gua. Saya pernah katakan ketika saya datang mengunjungi sebuah gua, saya tidak perlu sebut namanya. Tetapi ketika kami berdoa di dalam gua itu, dan tiba-tiba orang keluar
dari dalam perut bumi itu mengatakan panas, 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 panas. Jadi orang keluar dari perut bumi itu hanya mereka pakaian putih-putih. Ya tidak, ya hanya itu saja pelapis. Mereka setelah di luar mereka berkata, kita sudah 3 hari ini nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba ada satu hal yang nggak bisa kita tahan. Saya senyum-senyum saja. Karena apa? Kita berdoa. Alkitab katakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat, di gua-gua itu ada setan. Dan ketika kami berada di wilayah datar, ada orang kerasukan, bankrupt. Apa itu bangkrut apa? Itu bersama-sama gitu. Ketika saya sudah melihat itu sudah 1, 2, 3 itu roh yang dalam saya itu ngamuk itu. Dan saya berkata, boleh saya tumpangkan, boleh saya berdoa bagi mereka. Saya minta izin. Ya, boleh. Saya tumpang, blak. Kenapa? Roh yang ada pada kita itu jauh lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Memang kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi Tuhan memberikan kuasa itu bagi kita. Dan itu sebabnya lakukan perintah Allah. Jadi berdoalah, karena dengan berdoa engkau dapat memiliki pengaruh ilahi dalam hidupmu, kuasa Allah dalam hidupmu. Dengan berdoa engkau akan senantiasa berjaga-jaga. Dengan berdoa, kalau dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan di sana, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Seperti saya katakan tadi, bukan seperti kita berdoa itu bukan kita harus meninggalkan tempat lalu kita berpuasa atau di gunung-gunung, di hutan-hutan, bukan. Tapi dalam lingkaran waktu yang kita miliki, kita bisa tetap berkomunikasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya akan juga menyampaikan itu bagaimana kita berdoa dengan tekun, ya. Apa pengaruh ketika kita berdoa, masih dalam ayat yang ke-17 nanti. Dan berdoalah supaya imanmu mantap, imanmu teguh, imanmu mengalahkan dunia ini. Kalau engkau tidak berdoa, bagaimana kita mau mendapatkan sesuatu? Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh pada pencobaan. Roh memang penuh, tapi daging itu lemah. Bayangkan, Yesus berkata begini, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku dalam 1 jam? Itu sebabnya mungkin kepenatan kita, datanglah pagi-pagi sekali kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga hanya 1 jam? Itu bukan saya katakan, tapi firman Allah katakan. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau 60 menit, 3.600 detik? Itu bagi sebagian orang itu sangat sulit. Wah, 60 menit, apalagi bagaimana 2 jam, 3 jam. Ya, main HP bisa 2-3 jam dia.
Coba disuruh ngapal ayat 2-3 jam. Atau duduk di bawah kaki Tuhan, memperkatakan firman Allah. 1 jam saja itu udah agak sulit. Makanya kalau kita tahu firman Allah, seperti dalam Mazmur 121 ayat 1-2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pasti itu, karena dia berdoa. Pasti karena apa? Tuhan akan menolong orang-orang, walaupun mungkin ada delay, ada tunda, ada langsung, ada tidak. Tentu punya alasan tersendiri Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi saya yakin kalau itu berdasarkan kehendak Allah, Tuhan akan menjawab. Kadangkala kita mau iman kita kuat, tetapi datang pada Tuhan 5 menit saja sudah ngantuk. Sudah datanglah kepada Tuhan sebelum fajar menyingsing. Ketika engkau istirahat, datang kepada Tuhan, perkatakan firman Allah. Jangan lebih banyak membaca membuat mendengarkan yang sia-sia, yang tidak menguatkan iman. Buat apa kita pertahankan yang seperti itu? Hanya kita mendapat penghiburan sesaat. Saya bukan anti dengan itu, bukan. Tapi kalau itu kita lakukan, saya berolahraga, bawa Alkitab, memperkatakan firman Allah. Sehingga kalau katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan, ia menuntun aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita memperkatakan firman Allah. Makanya saya kalau olahraga bawa Alkitab, ketika saya sudah di trotoar, itu kan sudah bisa membaca sambil memperkatakan firman Allah itu terus-menerus. Sehingga kita olahraga, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Kita berolahraga, iman kita pun tambah teguh dan kuat. Karena apa? Kita bersama Tuhan senantiasa. 24 jam keterkaitan kita dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita upayakan dalam hidup ini, jangan pernah lupa. Hidupmu adalah doamu. Jadi kalau hidup kita ini adalah doa, kita jadikan sesuatu yang sangat berarti. Dan yang ketiga kata firman Allah, in everything give thanks, mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Allah. Jadi jangan mengucap syukur pada setan. Pernah Anda melihat orang mengucap syukur pada setan? Saya sudah berulang-ulang, ya. Karena dia dapat kekayaan ya dari setan. Ya, jangan yang begini. Ini anak joke, anak pendeta. Namanya Samuel pula lagi. Pak Pendeta, apa? Itu Samuel itu menjudi. Aduh, saya sudah ulang mengingatkan dia. Minggu depannya lagi dilapor lagi. Pak Pendeta, apa? Itu Samuel enggak kapok-kapoknya itu menjudi, Pak. Aduh, sudah capek saya. Tapi Pak Pendeta, kali ini
Dia mendapat 150 juta, Pak Pendeta. Haleluya. Wah, bahaya yang begini nih. Ya. Mengucap syukurlah kepada Allah, karena itu perintah, itu kehendak Allah. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, wah, udah panjang sekali dong. Marilah kita berdoa. Jadi 3 hal ini mari kita lakukan dalam hidup kita, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang akan senantiasa menolong kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terpujilah Engkau, dan kalau Engkau sakit, angkat kedua belah tanganmu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, mari Engkau jamah mereka. Ulurkan tanganmu menjamah segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya, oleh firman-Nya Engkau sembuh. Terima kasih bagi Engkau yang mengalami persoalan kehidupan, penderitaan, dan apapun itu. Segala masalah yang kamu hadapi, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan-tangannya dia angkat kepadamu. Pertolonganmu kami yakini datang kepada mereka. Kekuatan Tuhan cukup bagi mereka. Pertolongan Tuhan cukup bagi mereka, bagi kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.